Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengecam NATO setelah dinilai gagal memberikan dukungan kepada Washington terkait konflik Iran. Hubungan Trump dengan negara NATO juga memanas di mana sejumlah negara NATO seperti Inggris menolak ikut memblokade Selat Hormuz. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan bahwa NATO akan ditinjau setelah dinilai gagal memberikan dukungan kepada Washington dalam konflik Iran. Saat tiba di Joint Base Andrews, Maryland, Trump ungkapkan kekecewaan mendalam terhadap NATO di mana pemerintah AS telah mengeluarkan uang triliunan rupiah untuk NATO. Trump juga menyatakan akan dilakukan evaluasi mendalam terhadap peran NATO ke depan. We'll see what happens, but, we spend trillions of dollars on NATO to help them guard really against Russia. When you think of it, we're guarding against Russia. And I've long thought it was a little ridiculous, but we spend trillions of dollars doing it. And I think that's going to be under very serious examination. Thank you very much. Merenggangnya hubungan Amerika Serikat dengan negara-negara NATO terlihat setelah kedua pihak berbeda keputusan terkait Selat Hormuz. Trump menyatakan telah memblokade Selat Hormuz, sementara sejumlah negara NATO seperti Inggris menegaskan tidak akan ikut serta dalam blokade. Penolakan ini berpotensi memperuncing ketegangan di dalam aliansi di tengah konflik yang telah berlangsung 6 minggu antara Amerika Serikat dan Iran. In relation to the blockade, let me be clear, as I've been already in the last day or so, that we are focusing our efforts on opening in full the Strait of Hormuz because of the damage it's doing to economies around the world, including our own economy. That is why we've been working with other countries at various levels, and we'll bring them together in a summit later this week. And we, the UK, will not be joining the blockade that the President. Penolakan negara NATO untuk ikut memblokade Selat Hormuz menjadi poin gesekan lain dengan Trump. Trump sebelumnya telah mengancam akan keluar dari NATO dan mempertimbangkan menarik pasukan Amerika Serikat di sejumlah negara di Eropa. Setelah sempat memblokade total kapal-kapal dari Selat Hormuz, Amerika Serikat akhirnya membuka blokade. Blokade total Selat Hormuz oleh Amerika Serikat hanya bertahan selama 3 hari. Selat Hormuz kembali dibuka hari ini. Kapal-kapal pun diizinkan untuk masuk dan keluar dari pelabuhan Iran. Pembukaan blokade disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump melalui akun media sosialnya. Trump menyebut pembukaan Selat Hormuz diputuskan setelah Presiden China Xi Jinping setuju tidak lagi mengirimkan senjata ke Iran. Sebelumnya pemirsa, saat Amerika Serikat memberlakukan blokade di Selat Hormuz, aktivitas pelayaran masih berlangsung. Namun ribuan kapal tertahan dan harus mengantri. Sebanyak 14 kapal tercatat masuk ke arah Teluk dan 7 kapal keluar dari selat. Total ada 25 kapal melintas hingga Selasa malam. Tercatat sebanyak 13 kapal masih berada di kawasan selat. Kapal-kapal ini sempat berhenti sebelum mendekati garis blokade. Sementara itu sekitar 2.000 kapal masih tertahan di sisi teluk dan 40 lainnya menunggu untuk masuk. Laporan juga menyebutkan ada kapal yang memalsukan sinyal AIS untuk menyamarkan identitas. Hari kedua blokade Amerika Serikat, sejumlah kapal tanker minyak tertahan di Selat Hormuz. Amerika Serikat memberlakukan blokade maritim terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Komando Pusat Amerika Serikat menjelaskan bahwa operasi ini bersifat selektif, hanya berlaku bagi kapal yang masuk atau keluar dari pelabuhan Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga memperingatkan bahwa setiap kapal angkutan laut Iran yang mendekati blokade akan segera dilenyapkan. Negosiator dari Amerika Serikat dan Iran akan kembali ke Islamabad, Pakistan pekan ini untuk melanjutkan pembicaraan untuk mengakhiri perang.
Negosiasi diperkirakan tetap berjalan meski masih ada blokade atas Selat Hormuz oleh Amerika Serikat. Dilansir dari kantor berita Reuters, seorang sumber yang terlibat dalam negosiasi mengatakan belum ada tanggal pasti yang ditetapkan. Namun delegasi membuka kemungkinan dari hari Jumat hingga Minggu untuk melanjutkan perundingan ini. Sementara itu Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan Iran telah menghubungi pada hari Senin lalu dan ingin mencapai kesepakatan. Trump pun menegaskan pihaknya tidak akan menyetujui perjanjian apapun yang memungkinkan Teheran memiliki senjata nuklir. Pemirsa, pertama dalam sejarah di mana Israel dan Lebanon berunding untuk mencapai perdamaian. Meski belum menemukan solusi, namun kedua negara optimis perdamaian bisa tercapai. Perundingan digelar di Washington DC, Amerika Serikat. Kedua negara diwakili duta besar mereka untuk Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio hadir sebagai mediator. Dalam perundingan, Israel sendiri tetap bersikeras serangan ke Lebanon untuk menghabisi Hizbullah. Iran pun dituding menjadi penyebab Israel menyerang Lebanon. Pertemuan ini adalah pembicaraan tingkat tinggi pertama mereka dalam lebih dari 30 tahun. Well, first of all, on the first question, it's imperative that there's a complete delinkage between Lebanon and Iran. Iran is the malign influence in the region and around the world, and Hezbollah is their proxy next to Israel. It's like a front operation of Iran against Israel. And now is the opportunity to push them back because they're as weak as they've never been. So there's an imperative to maintain that delinkage. In terms of agreement with Lebanon, we're working on the agreement on every front. On the security front and on the civil front to try to achieve together a complete peace treaty that the moment we have the security issue solved, we can take the peace treaty and embark on a harmonious relationship like we have with the other Abraham Accord countries. Uni Eropa mengecam penutupan Selat Hormuz oleh Amerika Serikat. Sejumlah langkah pun akan segera diambil bila penutupan berlanjut, di antaranya negosiasi dengan negara-negara yang terlibat. De la question de Noureddin et du détroit d'Ormuz. La situation actuelle, en effet, la fermeture cause d'énormes dommages et le rétablissement de la liberté de navigation revêt pour nous une importance capitale. Nous rejetons et continuerons de rejeter toute mesure ou arrangement qui entrave la sécurité maritime et qui limiterait la liberté de passage dans le détroit d'Ormuz conformément au droit international. Ce qui se passe en effet aujourd'hui dans les détroits d'Ormuz constitue un appel très clair à ce jour en faveur d'une coalition internationale forte en matière de sécurité maritime. S'agissant des initiatives que nous voyons éclore et émerger sur le terrain, de nombreuses initiatives sont sur la table, mais les objectifs restent très simples, à savoir un passage libre et en toute sécurité pour tous les bateaux via cet itinéraire, le détroit d'Ormuz.